ini, Kak takut deh. Iya, nggak bawa anak-anak. Hadapi vaksin, iya, Iya, masih betul. kecil. Tuh, 1 tahun? iya ada yang umur 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam para Tribuners, teman-teman dari penonton-penonton setia Tribuners atau penonton setia Tribun atau Tribuners. Jadi hari ini kita bersama salah satu teman-teman yang pemuda yang cukup inspiratif karena beliau ini adalah Kakak Ingrid atau biasa dipanggil Kak Ing. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mungkin kita mau membahas episode sebelumnya bersama Kakak Kevin Horax. Karena waktu bersama Kakak Kevin Horax ini, teman-teman juga banyak bisa mengambil pelajaran dari Kevin, yang dimana dia adalah bukan dari background pengusaha besar, akan tetapi dia bisa merintis karirnya, memulai semua usahanya itu dari hal-hal yang paling kecil. Bahkan dia memulai usahanya dari usia masih, kalau tidak salah disebutkan kemarin itu 13 tahun. Masih SMP dia sudah memulai usahanya. Bahkan sampai hari ini dia sudah mempunyai brand sendiri, dan itu 2 brand. Yaitu brand yang pertama adalah Ulu, merek kopi kekinian juga dari asal Sulawesi Selatan. Terus yang kedua ada roti abon sapi. Dan itu khusus untuk wisatawan-wisatawan yang mau take away untuk bawa pulang ke daerahnya. Ya. Kemudian seri kedua ini ada Kakak Ing yang sudah hadir di sini. Halo Kakak Ing. Halo. Mungkin bisa menyapa dulu teman-teman dari Tribuners. Halo teman-teman Tribuners, saya Ingrid. Ya, jadi Kakak Ing ini adalah salah satu wira usaha muda. Usianya masih yang cukup muda ini bisa mempunyai 4 usaha yang mungkin tidak asing lagi didengar oleh kita, terutama kita yang tinggal di Makassar. Yang pertama, Kakak Ing ini punya 2 sekolah. Yang pertama apa Kakak Ing sekolahnya? Apple Tree untuk TK. Apple Tree, itu untuk TK ya? Iya. Kemudian yang kedua adalah Stella Garcia. Stella Garcia School. Stella Garcia School itu untuk SD ya? Iya, SD, SMP. Nah, terus yang ketiga ada La Kopi, kalau tidak salah. Iya, La Kopi. Kemudian yang terakhir, ini yang cukup unik karena Kakak Ing ini bekerja sama dengan anak presiden. Anak Presiden Republik Indonesia yang di saat itu saya kebetulan hadir ya, waktu peresmiannya, mendampingi Mas Gibran untuk Vespaan waktu itu. Karena beliau mau naik Vespa, jadi kita dampingi. Iya. Jadi memang Kakak Ing ini di usianya yang cukup muda, Kakak Ing ini sudah mempunyai 4 usaha, dan yang uniknya lagi karena 4 usaha ini sebenarnya tidak sejalan, Kakak Ing, betul ya? Iya. 2 ini di bidang food and beverage, makanan, 2 ini di bidang education atau pendidikan. Nah, mungkin Kakak Ing bisa cerita dulu, kok bisa beda ininya? Apakah itu memang jalannya seperti itu atau bagaimana? Oke, ya pertama-tama mungkin saya cerita background saya, maksudnya saya ini dari kecil emang jiwanya entrepreneur kali ya. Oh gitu. Jadi dari SD kelas 4 SD itu udah mulai nyewa-nyewain komik ke teman-teman. Oh, okay. Udah mulai jual-jualan 4 SD ya? apa Kelas gitu. 4 Iya, SD? 4 SD. Wah, ini berarti lebih lama lagi dari Kevin. Kevin itu 13 tahun dia baru mulai usaha.
Itu SMP. Ini kelas 4 SD, berarti lebih muda lagi dari Kevin. Iya, cuman memulai nyewa-nyewain usahanya. komik. Cuman Iya, udah mulai kepikiran gitu caranya Oke. apa Iya. yang bisa dilakukan untuk mencari uang gitu. Oke. Dengan apa yang kita punya gitu. Jadi Oke. dulu karena memang jiwanya entrepreneur dari kecil, maka saya sempat kuliah entrepreneurship gitu. Oh, Dan kuliahnya juga di bidang entrepreneurship ya? ya, jadi kuliahnya di bidang entrepreneurship. Nah, di Oh, situ pantas kita sejalan. memang diajarin gimana cara, walaupun misalnya kita nggak punya modal sendiri atau gimana, kita bisa Iya. kolaborasi dengan orang yang punya modal dan kita yang punya ide gitu. Oh, jadi itu yang diajarkan ya? Maksudnya Ya. seorang entrepreneur itu harus punya inovasi, punya Ya, solusi. ya. Jadi kalau kita hanya punya skill, tidak punya modal, tidak apa-apa. Ya, Kita bisa cari orang pemodal. Ya, investor pun mencari tempat untuk mengembangkan Setuju. investasi mereka gitu. Setuju. Gitu. Kayaknya Kakak Ing ini selain punya modal juga punya skill ya? Amin. Amin. Ya. Oke, lanjut Kak Ing. Jadi, kok bisa beda gitu loh? Maksudnya susah nggak sih menjalankan dua bisnis yang di mana bidang ini berbeda dua-duanya? Satu bidang pendidikan, satu di bidang food and beverage atau makanan dan minuman. Sebenarnya mulai dengan makanan dulu. Tadinya berpikir yang awal mulanya itu makanan dulu? Makanan, karena kami pikir itu pun kita mulainya warkop ya, bukan kafe. Mulainya warkop. Jadi, yang Lakopi ini ya? Lakopi ini warkop kan. Jadi mulai dengan hanya 5 karyawan dan bermodalkan meja kursi dan tidak ada dekor-dekor yang spesial, hanya memanfaatkan gedung yang tua gitu. Dan itu di mana Kak pertama kalinya? Itu di Jalan Lombok. Oh, Jalan Lombok. Oke. Iya. Jadi memang tadinya pikir ya udah stylenya humble aja, style rumahan. Jadi kita juga enggak ngecasnya tinggi gitu. Tapi kita berusaha menyiapkan bahan-bahan yang fresh gitu. Jadi kalau orang mesen kopi 5, ya kita brew kopinya 5 gitu loh. Bukan bikin banyak terus nanti tinggal dituang. Gitu. Karena itu nggak sehat sebenarnya. Kalau udah dapat yang udah lama, udah bagus. Jadi dengan bermodalkan itu dengan 5 orang karyawan, ya lumayan struggling awal-awalnya gitu. 1 tahun awalnya pertama. Lumayan struggle ya? Iya, struggle banget itu. Sehari cuman berapa ratus ribu kali, 200.000 dari pagi sampai malam. Oke. Terus kok sekarang Lakopi ini bisa sampai sebesar ini? Karena kan ya setahu saya sampai hari ini pun Lakopi ini masih rame. Apa sih yang sebenarnya membedakan? Karena gini loh Kak Ing. Di Makassar itu sebenarnya cukup terkenal dengan warkop ya. Ya. Jadi di Makassar itu usaha yang paling terkenal itu warkop. Karena memang karakternya orang Sulawesi Selatan itu suka ngopi, suka ngobrol sambil ngopi. Apa sih sebenarnya yang membedakan Lakopi ini dengan kopi-kopi yang lainnya? Sebenarnya kenapa kita mulai dengan warkop? Karena kita pengen mencari usaha dengan modal yang paling kecil. Awalnya seperti itu? Awalnya, ya. Dengan modal kopi dan hanya beberapa ubi goreng, pisang goreng, kita udah bisa mulai gitu loh. Roti bakar, kopi, teh, udah bisa jalan. Setuju. Kalau kafe kan harus 1 set menu yang lebih besar. Betul. Gitu. Setuju. Ya, jadi dengan apa yang kita punya, jalan aja dulu. Pelan-pelan itu kita... Itu awal mulanya tahun berapa, Kak Ing? Lakopi ini? 2016 ya kayaknya. Ya. Untuk jenis kopinya ada yang membedakan nggak dengan kopi-kopi yang lain? Iya, jadi kita ada mengumpulkan beberapa kopi dari beberapa jenis dan kita ada blend sendiri, gitu. Berapa persentasenya kita ada campur sendiri. Oke, karena ya sejujurnya sih saya juga sering ya ke Lakopi. Thank you. Maksudnya kayak maksudnya kayak ya saya ngelihat emang kayaknya Lakopi ini sudah punya loyal customer. Yang memang suka ke situ. Ya, saya mau tahu nih dari Kak Ing sendiri, apakah orang ke sana karena kopinya kah atau memang tempatnya yang asik atau gimana? Karena yang seperti tadi saya sampaikan di Makassar ini kan cukup banyak ya warkop tempat minum kopi. Ada kopi teori, terus ada juga beberapa brand-brand kopi-kopi yang lain. Nah, tapi apakah Lakopi ini terganggu dengan banyaknya usaha-usaha kopi yang ada di Makassar?
Kalau mau saya bilang mungkin kita jangan menganggap saingan ya. Sekarang bukan Ya, zamannya saingan, zamannya setuju, kolaborasi. setuju, setuju. Iya kan? Betul sekali, Kak Ing. Betul sekali. Kalau kita lagi rame kopi, ya udah kita maju sama-sama. Orang-orang pada suka kopi rame-rame gitu. Setuju. Market itu Jadi, lebih dari di, cukup gitu. nah inilah bisa kita ambil kesimpulan dari Kak Ing ini. Jadi memang di usaha itu jangan selalu mencari kompetisi, Iya, tapi bagaimana diferensiasi. iya, Apa yang membedakan, misalnya sudah banyak brand kopi, kita buat yang beda. Seperti La iya. Kopi kan saya lihat memang dia punya konsep lebih beda dibanding yang lainnya. Sebenarnya itu juga salah satu prinsip kami sih. Jadi waktu kita lihat tetangga-tetangga, misalnya, oh tetangga ada jual mie, ya udah kita jangan jual mie Ya, lagi gitu loh. Kita jual setuju, sesuatu setuju. yang beda gitu. Tapi sama-sama ngidupin area sekitar situ juga, ya nggak? Betul, Gitu. betul. Gitu. Kak Ing, Ya, selama COVID, La Kopi ada keganggu nggak? lumayan sih, lumayan keganggu Lumayan juga. ya, Iya, terganggu apalagi juga ya. nggak bisa Karena kayak ngumpul. kemarin, narasumber kita yang kemarin, dia punya brand kopi kekinian, itu katanya cukup terganggu dengan Hmm, adanya, maksudnya cukup berdampak juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau La Kopi, iya, gimana? kami juga kena dampak lumayan itu. Cuman kami Apa sampai masih tutup? Apa hanya enggak pengurangan karyawan atau gimana? nggak sampai tutup, kita pun masih berusaha mempertahankan karyawan-karyawan kita, walaupun mungkin ada Oke. pemotongan sedikit ya, tapi kayaknya, so far enggak, kita masih bertahan. Oh gitu. Mhm. Berarti memang kayaknya memang Lakopi ini punya loyal customer-nya sendiri ya. Maksudnya walaupun pandemi begini atau mungkin Lakopi termasuk salah satu coffee shop yang menerapkan protokol kesehatan. Ya, ya. Kebetulan Makanya ba customer-nya tidak takut untuk datang. banyak juga yang jadi kita juga tingkatkan lebih ke take away, ke Oh, oke. ya delivery gitu. Jadi Oke. biar walaupun nggak ke sana, tapi orang masih mesen. Karena kopi itu sesuatu yang apa ya, cocok-cocokan ya. Jadi ada yang bilang, "Oh, saya kalau minum minum kopinya kopi nggak sakit mah," gitu. Jadi cocoknya di situ gitu. Oke. Kak Ing, Ya, halo Kak Ing. ya, halo. Saya mau tanya nih sama Kak Ing. Kak Ing suka kopi apa tidak? Eee, minum aja, tapi nggak bilang harus ada. Kalau suami saya ya tiap hari harus harus minum. Oh gitu ya. Jadi ada orang yang tiap hari harus minum, kalau nggak sakit kepala gitu. Oh, jadi memang kalau kita mau usaha itu tidak harus kita suka ya dengan apa yang kita mau, produk yang kita mau jual. Enggak, kayaknya lebih melihat kesempatan dan, apa yang kita punya aja. Kalau kita Hmm, mampu kita kebetulan dapat source kopi yang cocok dan dapat, iya, eee tempat yang memang kita pikir udah ready, ya udah kita iya. mulai aja dulu. Walaupun menunya belum banyak, nggak apa-apa, mulai aja dulu, gitu. Jangan Oke. jangan harus tunggu nanti siapnya kapan gitu loh. Setuju. Jadi mulai dari kecil, pelan-pelan di-adjust Wah, dan ini kayaknya tagline salah satu e-commerce ya, mulai aja dulu. mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Iya, iya dari 5 karyawan, sekarang kami sudah punya 70 karyawan. 70 karyawan, 70 karyawan. itu Untuk khusus di Lakopi atau Lakopi untuk 2 cabang shift pagi dan malam. 70 karyawan ya? 70 pagi malam, iya ada Markobar juga sih, tapi iya 70. Wah, luar biasa. Oh ya, karena kan kebetulan Markobar untuk Tribuners, mungkin, ini juga info tambahan. Jadi Markobar itu yang di Sulsel itu, di Makassar itu bergabung dengan Lakopi. Ah, iya betul. Jadi Jadi di memang mana kalau ada mau Lakopi, di pesan situ ada di mana Markobar. ada Lakopi pasti ada Markobar. Iya, Ya, jadi ini sebenarnya cukup inspiratif ya, karena seperti yang dilakukan Kak Ing ini, awal mulanya itu 5 karyawan, dan dalam waktu berapa tahun Kak Ing? 4 tahun kurang lebih. 4 tahun ya, Ya, bisa bertambah sampai 70 karyawan. Dan selama Covid ini tidak ada pengurangan karyawan? so far syukur enggak. Syukur enggak? Luar Ya, biasa. Jadi memang, semua terkena dampaknya, iya, pandemi COVID-19 ini. Tapi, ya memang ada yang harus memotong gaji karyawan, ada yang harus mengurangi karyawan, tapi alhamdulillah Kak Ing ini bisa bertahan sampai hari ini.
Ya, kami juga berusaha biar mereka bisa hidup lah. Kalau di-cut sekarang pun mereka mau kerja kemana gitu loh. Setuju, Jadi setuju. kita juga Jadi harus memang menjaga staff kita sendiri, karena mereka yang membantu kita, yang front line-nya kita gitu loh. Kalau setuju, kita baik sama mereka, mereka juga bakal lebih loyal gitu lah. setuju. Jadi ini juga pesan singkat dari Kak Ing yang cukup menarik. Jadi memang karyawan itu bisa dikatakan sebagai aset ya Iya, dari sebuah usaha, sebuah perusahaan. apalagi Karena yang service menjalankan service perusahaan itu industry. kan adalah karyawan. Iya, mereka yang ketemu langsung dengan customer, Iya, mereka yang betul, melayani langsung gitu. betul. Apalagi bisnisnya Kak Ing ini cukup sensitif ya. Maksudnya ini kan food and beverage kan masalah rasa. Iya. Kalau misalnya ada karyawan yang tidak senang, pasti dia bisa berbuat jahil kepada customer-nya. Gitu ya Kak Ing ya? Iya, bisa juga. Ya, service industri ya seperti itu, edukasi juga service sih. Jadi Setuju. yang berhadapan langsung dengan customer kita kan, kita berusaha jaga juga lah. Oke. Kak Ing, nah Ya, tadi kan kita banyak bahas nih tentang Lakopi. mhm. Nah, mungkin banyak dari Tribuners juga mau tahu kalau Kak Ing ini kan punya 2 sekolah. Nah, tapi sekolahnya ini khusus TK dan SD. TK, SD, SMP. Ke Oh, TK, depannya SD, dan SMP ya? ya, ke depannya semoga SMA juga. Luar biasa. Jadi, ini cukup menarik ya, karena Kak Ing ini sebenarnya bukan dari background pendidikannya itu maksudnya sekolah pendidikan, untuk Iya. pendidikan, background-nya entrepreneurship, tapi bisa membuat sekolah. Bisa membuat usaha sekolah. Bisa diceritain nggak Kak Ing kepada para teman-teman Tribuners, gimana ceritanya? Jadi awalnya ya setelah Lakopi, 1, 2 tahun ya, terus Iya, kebetulan juga emang mencari sekolah buat anak sih. Lalu oke. saya ngelihat gitu loh, kita sebagai entrepreneur itu, selain mencari uang, kita juga ingin melakukan usaha yang berkontribusi sosial, mempunyai nilai sosial. Sangat setuju, sangat setuju. Jadi selain warkop, jadi lalu saya kepikiran, saat itu kebetulan ada di depan mata ada kesempatan lagi, kesempatan lagi di mana, sudah ada brand-nya dan sudah ada kurikulum segala macam dan di-back dengan, manajemen yang sudah punya pengalaman di edukasi selama 20 tahun. Jadi saya pikir, "Oh, Makassar butuh nih yang seperti ini." Gitu Hmm, loh. Kita juga udah zamannya di mana kita nggak mau anak-anak kita kecil-kecil udah dikirim keluar gitu, ke luar negeri. Kan betul. kita generasi-generasi yang mengerti berapa pentingnya, hubungan orang tua Edukasi. dan anak gitu ya. Oh, setuju, Nggak iya. mau masih SD gitu udah dikirim keluar negeri gitu, Iya, betul. pisah sama Karena orang tua. di usia-usia segitu kan, emosionalnya dengan orang tua Iya, lagi butuh pendidikan dasar dari iya. orang tua. Betul. Usia remaja pun saya rasa cukup krusial, apalagi Iya, SMP gitu kan, di iya, mana lagi labil-labilnya gitu, kalau enggak iya, diperhatikan orang tua nanti malah ya kalau baik syukur, tapi kalau enggak kan kita bisa gimana gitu. Jadi saya pikir, wah bagus nih, saya rasa Makassar juga semakin berkembang ya, kebutuhan untuk international school itu semakin banyak gitu kebutuhannya. Jadi betul. saya putuskan, ya udah deh kita coba buka international school, Oke, gitu. Kak Ing. Nah, Mhm. sekarang gini Kak Ing, ini kan Kak Ing punya, sekolah kan 2 ya, dan dua-duanya ini kelihatannya dari namanya aja itu international school banget, gitu kan. Gabungan nasional dan Oke, internasional, iya. oke, maksudnya Mhm, kayak, ya hanya kalangan-kalangan tertentu yang kelihatannya memang, mau masukkan ke, sekolahnya Kak Ing ini. mhm. Kak Ing hitungannya ini agak nekat loh. Iya bener. Biasanya kan, sekolah-sekolah internasional itu biasanya ada di kota-kota besar seperti di Jakarta, ya kan? Mhm. Atau ya minimal Surabaya lah. Nah, ini sekarang Kak Sebenarnya Ing buka di Makassar, nekat nekat ya, gitu loh, berani nekat gitu ya. loh. Iya, nekat nekat nekat. Tapi hasilnya seperti apa Kak Ing? Jadi sebenarnya awal-awalnya juga sempat mikir sih, maju Iya, nggak ya gitu loh. Ini iya. investasi Karena yang itu sebenarnya cukup besar. beresiko kan? Iya, sangat besar dan beresiko Iya, gitu loh. Cuman tadinya malah saya nyari brand gitu, cari yang internasional banget gitu. Tapi dengan iya, melihat uang sekolah dan market di Makassar, saya rasa jangan dulu deh yang terlalu itu, minimal ada standar internasional tapi dengan uang sekolah yang cukup terjangkau. oke. Kalau mau dibilang sebenarnya di Jakarta itu sekolah lokal aja udah 5 jutaan gitu loh. Kita Hmm, internasional tapi 2 jutaan. Temen saya tuh oke. nanya, "Kamu gila ya internasional 2 jutaan kamu untung apa?" Hmm, Gitu.
gitu. Oke, oh temannya nanya gitu ya? Iya, dia kayak Karena menurutnya nggak masuk akal ya? iya, kalau di Jakarta internasional itu 8 juta ke atas gitu loh. Oke, ya Bilang, jadi ini juga, apa namanya, pelajaran yang maksudnya, bisa kita ambil dari Kak Ing ini, pengalaman yang Kak Ing ini, jadi memang sebelum kita memulai usaha itu harus riset dulu. iya. Jadi Jadi saya lihat tidak market. serta-merta langsung, di Makassar belum ada sekolah internasional, kita langsung masukkan sekolah internasional dengan taraf yang Ya, internasional, 10, tapi 16 juta. harganya SPP-nya 8 juta. Nah, itu kan pasti kemampuan daya beli masyarakat belum mampu sampai ke sana mungkin. Ya, Maksudnya bahkan orang yang, ingin memasukkan ke sekolah pun, orang mampu pun mungkin masih tetap mikir. ya, Tapi Kak Ing tadi sangat, sangat ini tepat ininya karena melakukan riset dulu, oh kayaknya orang Makassar kita harus cari yang internasional tapi ya budget-budget segini gitu kan. ya. Jadi kebetulan memang brand ini mentargetkan kota-kota yang seperti itu. Oh, oke. Gitu. Di Ya. Jakarta mereka ada brand lain yang memang tarafnya lebih tinggi gitu loh. Oh, oke. Ya, jadi dibedakan. Tapi ya dengan bermodalkan owner foundernya itu orang yang sudah berpengalaman 20 tahun, jadi saya lebih yakin gitu. Karena ya jadi nggak sebagai coba-coba, tapi sesuatu yang sudah terbukti dan Iya, dia bisa melakukannya dengan harga yang lebih rendah gitu loh. setuju Iya, setuju. saya putuskan Terus dan sebagai makanya tadi saya bilang saya mulai sekolah itu ada maksud sosialnya kan. iya Jadi saya betul. pengen Nah, nggak cuman serve 10 orang gitu loh, tapi saya iya pengen betul. serve, orang banyak gitu loh. Iya, Kalau betul. cuman gelintir orang kecil itu, rasanya kurang kurang efek impact-nya kurang besar gitu loh. Setuju. Jadi ini juga, untuk teman-teman Tribuners yang mungkin menonton episode kali ini, jadi memang, Kakak ini sudah memulai usahanya sejak lama dan ada memang mungkin dari perasaan dari Kak Ing sendiri, kita sudah mulai food and beverage, alhamdulillah udah berhasil, terus juga kita udah memulai Markobar, maksudnya, join bareng dengan Mas Gibran di Markobar, terus sampai hari ini semua berjalan dengan lancar, terus mungkin ada perasaan ya untuk mau masuk ke sosial, untuk Iya, betul. pendidikan, untuk mengajar. Jadi bukan hanya memikirkan, profitnya, tapi Iya, juga ada dampak sosialnya untuk masyarakat. betul betul. Oke. Ya, jadi ini juga pesan untuk teman-teman. Jadi memang, eee, usaha itu tidak selalu masalah uang, masalah profit, tapi juga harus dipikirkan dari beberapa aspek-aspek tersebut. Nah, Oke, jadi Kak Ing, sekarang kita mungkin tadi sudah bahas beberapa tentang, sekolah-sekolah. Kita juga sekarang mau nanya tentang, terakhir nih ya, karena ini cukup menarik. Gimana sih ceritanya bisa join bareng dengan anak, Presiden presiden Republik Indonesia? Karena ini banyak brand-nya kan paling terkenal ya, brand martabak yang ya cukup fenomenal terkenal ya. dan ya fenomenal lah. Maksudnya ya kan tidak semua orang bisa bekerja sama dengan anak, seorang Presiden Republik Indonesia. Ceritanya Sebenarnya gimana, Kak Ing? sebenarnya ada yang pikir saya teman sekolah sama dia. Cuman Oh, sebenarnya enggak, sama sekali iya tidak kenal gitu iya loh, sama sekali nggak iya. kenal. Kebetulan, partner saya yang di Lakopi dia ngelihat, kalau, "Oh, Markobar udah masuk Manado nih, hubungin yuk, Ya hubungin." Terus, "Cobain di Makassar." Aku bilang, "Oh, ya udah kita coba email aja." ya. Email pun nggak ada gitu loh, tapi kita coba mencari info bagaimana mengkontak siapa aja yang bisa dijangkau. Waktu itu kita dapatnya Cili Parinya, Oh, Cili catering Pari yang cateringnya ya, Mas cateringnya. Gibran ya? Nanya gimana kita bisa nanya tentang Markobar gitu loh. Ya Oke, udah dikasih email, ya udah kamu email aja ke sini. iya. Jadi waktu itu ya dengan background entrepreneur ya, jadi kita bikin proposal itu yang lengkap dengan Oke. berapa harus saya, apa plan saya setelah kalau saya dapat brand ini, lalu semuanya lengkap. Kita bikin bisnis Oh, plan jadi buat proposalnya itu lengkap semua ya? lengkap. Jadi nggak ada pertanyaan yang dia bisa ajukan lagi karena semuanya udah dijawab. Gitu. Oke oke oke. Menarik tuh. Jadi saat ketemu investor atau ketemu calon partner gitu yang mungkin kita bisa ajak kerjasama, Ya, usahain kita itu siap juga dengan oke info apa aja gitu. Jangan cuma bilang, saya oke. mau dong franchise-nya. Loh, kamu siapa Iya, gitu loh, betul kamu kenapa? betul. Setuju. Ya kan? Jadi Iya, pertanyaannya setuju. balik gitu loh. Jadi Iya. langsung bilang, "Oh, saya adalah kopi,
di sini lokasinya, fotonya begini, ruangan kami seperti ini, pengalaman kami begini, plan kami ke depan begini. Nah, setelah email itu nggak berapa hari saya di WhatsApp langsung oleh Mas Gibran. Oke. Langsung Oh, bilang, langsung di WhatsApp langsung oleh Mas Gibrannya? iya, langsung sama Mas Gibran sama partnernya dan bilang, kami mau ke Makassar 3 hari lagi, gitu. Oke. Wah, panik kan kita, woi kedatangan Iya. anak presiden, perlu dijemput Pak atau gimana atau Iya. iya, tapi ya Mas Gibran Terus orangnya protokolnya Mas Gibran gimana di saat itu? orangnya humble banget, nggak bawa Super pas-pas, humble ya? super humble, nggak bawa pas pampres, malah Iya. malah kami aja yang nemenin, kami bawa ke ketemuan di Jalan Lombok. Itu pun, Iya. dia jalan kaki kelilingin Jalan Lombok dan Iya. beriringan hanya kita di sampingnya dia. Luar Saat itu biasa. kebetulan ada Kia-Kia malam Minggu di Jalan Lombok itu Iya. sampingnya ada Kia-Kia dulu. Iya. Jadi dia jalan kaki kelilingin Jalan Lombok sampai ke Sulawesi sampai balik lagi ke Lombok gitu. Dengan Oh, dia mau research lokasi. sendirian ya? Maksudnya hanya ditemani oleh timnya Kak Ing aja ya? Ya tim kami aja, cuman kami aja, kami yang jadi pas pampres lah. Wah, luar biasa. Oh ya, jadi untuk teman-teman Tribuners yang nonton, siapa tahu mungkin yang dari Solo, ini bukan kampanye ya. Maksudnya ini bukan bagian dari kampanyenya Mas Gibran, ya walaupun Mas Gibran sekarang adalah calon wali kota Solo, tapi memang kebetulan di hari peresmian pun mungkin Kak Ing juga ada melihat saya juga hadir Ya. mendampingi Mas Gibran di hari itu karena kebetulan Mas Gibran memang orangnya super humble, terus di saat itu juga Mas Gibran mau naik Vespa, kebetulan saya juga naik Vespa, jadi saya yang mendampingi beliau ke Lakopi dan Markobar. Padahal hujan ya. Waktu hari peresmian. Padahal hujan ya, betul. Ya, hujan. Cuma memang waktu itu Mas Gibran kayaknya tidak mau mengecewakan teman-teman. membuat kecewakan teman-teman Vespa, jadi akhirnya tetap Vespaan, cuma ya pakai jas hujan. Iya. Ininya. Iya, jadi ya setelah begitu kami cuman nego malam itu juga dan kami deal kesepakatan kerjasamanya bagaimana, udah langsung. Oh jadi ini sebelum peresmian ya? Ini maksudnya baru melihat lokasinya? Pertama ketemuan. Oke. Jadi langsung deal aja gitu, langsung deal di hari itu dan udah kita jalan. Langsung deal di hari itu juga? Iya. Oke. Jadi orangnya emang efisien banget sih. Langsung bilang iya atau enggak gitu. Oh ya, jadi memang ya kan Mas Gibran ini kan dikenalnya memang pengusaha kan. Dia sudah punya usaha Cilipari yang cateringnya. Nah, terus yang menarik ini karena cateringnya Mas Gibran ini sama sekali tidak dimasukkan ke perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Ya, jadi memang Mas Gibran ini murni menjalankan usahanya itu seorang diri. Maksudnya membangun usahanya itu dari nol sampai bisa sebesar sekarang ini. Nah, terus yang kedua memang berarti memang karakter pengusaha itu harus tidak pinplan ya. Kayak Mas Gibran ini kan tadi katanya Kak Ing ini langsung oke, lanjut atau tidak gitu. Iya, orangnya sangat-sangat efisien. Jadi begitu tahu info langsung iya, 3 hari kemudian datang, langsung research, langsung kasih proposal, langsung deal atau nggak deal gitu. Oke. Setelah deal langsung disiapin, langsung jalan. Oke. Gitu. Kebetulan memang saya beberapa kali juga datang ke Lakopi. Cuma mungkin kalau datang saya tidak menghubungi Kak Ing karena takutnya dikasih diskon nanti. Nggak, dikasih ekstra. Dikasih ekstra martabak. Oke. Kak Ing, ini kan tadi kita sudah cukup lah membahas gambaran dari Kak Ing punya usaha-usahanya Kak Ing ini. Ya. Nah, sekarang kita mau mungkin membahas lebih dalam tentang gimana sih ceritanya awal mulanya Kak Ing ini bisa masuk ke entrepreneurship atau memulai usahanya? Mulai usaha di Makassar atau di mana? Di luar? Awalnya. Berarti awalnya itu kan dulu misalnya kayak tadi yang diceritakan waktu zaman SD kelas 4. Nah, itu awalnya seperti apa? Oh, jadi awal-awalnya ya banyak sih kalau mau dibilang selama sekolah itu jualan-jualan banyak. Oke, jualan-jualannya banyak ya? Iya. Oke. Valentine Day kita jualan bunga sama coklat.
Oke. Terus apa, kita bikinin kaos, kita desainin kaos gitu-gitu zaman-zaman Oke. SMA gitu. Malu nggak waktu itu jual-jualan gitu? Enggak sih, malah malah seneng gitu, terus ngerahin teman-teman, bareng teman-teman, terus udah itu cuannya kita pakai makan sama-sama gitu. Banyak dong cuannya ya? Iyalah zaman-zaman SMA, tapi itu sebenarnya pengalaman yang saya rasa justru penting ya. Jadi Iya, waktu setuju. SMA itu belajar bikin event, belajar ketemu, real businessman yang kita harus minta sponsor, lalu mereka harus Iya, kita betul. harus berikan barter ke mereka itu apa, gitu loh. Iya, Itu setuju. kan Jadi maksudnya harus pelajaran yang meyakinkan calon sponsorship iya, untuk buat event, ya kan? nah sama dengan entrepreneur kayak gimana saya meyakinkan Mas Gibran jadi partner saya, gitu loh. Gimana Oh kalau jadi saya punya ide mau meyakinkan orang invest ke saya gitu loh, gimana oh bagi jadi, eee, cara membuat proposal waktu mau mengajukan ke Mas Gibran itu ternyata dipersiapkannya itu maksudnya dari banyak pengalaman-pengalaman yang dulu, ya? ya, jadi dari pengalaman-pengalaman ya dari kecil mungkin ya, tapi ya Mmm, menurut saya ya kita harus beda dari yang lain gitu loh. Kalau setuju. kita cuman ngisi formulir dan menjawab hal-hal yang sama seperti biasa, terus why you gitu loh, why me? Oke Ya, oke. Jadi memang harus, harus punya ada karakter itu yang beda ya? keunikan Karakternya itu harus beda, punya enggak, keunikan tersendiri. ini juga tipsnya. Jadi pada saat entrepreneur Ya. memulai sesuatu itu nggak bilang harus the best, tapi harus ada keunikan tersendiri. Oh, Jadi setuju. kalau mau dibilang best itu kan tergantung selera ya. Ya. Orang bilang kopi A bagus, kopi B bagus, kopi C bagus. Tapi kalau saya minum yang A sakit perut, ya minum yang B sakit kepala, minum yang C enggak, ya menurut saya C-nya bagus gitu. Oke, setuju. Nah, yang menurut saya lebih ke spesialisasi. Spesialisasi. Ya, jadi apa sih yang bikin Ya. saya beda dari orang lain gitu loh. Enggak bilang harus bagus Oke. dan konsistensi. Jangan jangan hari ini saya datang, rasanya begini, besok saya datang rasanya lain lagi gitu loh. Setuju. Nanti Jadi, hari ini bagus banget nih, nggak bagus nih gimana gitu. Jadi orang tahu oke, gitu, posisi kita di mana. sorry. Oke, Ya siap. Sorry Kak Ing, aku potong. ya, Jadi memang, ini juga tadi Kak Ing udah menyampaikan, ini mungkin, pesan untuk teman-teman penonton dari Tribuners. Jadi saya juga sangat setuju yang disampaikan oleh Kak Ing. Jadi kita tidak perlu jadi yang terbaik, tapi kita harus punya pembeda, ya. harus Baik beda baik baik itu dengan yang relatif lainnya. baik Iya, itu baik itu relatif setuju, karena contoh misalnya saya, suka kopinya, eee, La Kopi, tapi bukan berarti kopi yang lain itu tidak enak. iya Ya, dan La Kopi ini seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin Kak Injo tadi sampaikan kalau bahkan ketika pandemi COVID-19 pun La Kopi tetap ada pengunjungnya. iya Ya berarti kan itu bukti kalau misalnya La Kopi ini punya loyal customer yang memang, ya istilahnya kecanduan lah dengan kopinya, mungkin dengan suasananya La Kopi. Jadi itu yang menjadi pembeda dengan kopi-kopi yang lain. iya, Nah, ada itu pun juga bukan berarti, kopi-kopi yang lain ini, tidak bagus gitu, tidak baik. Nah, karena mereka juga punya, diferensiasinya sendiri, mereka punya pembedanya, mereka punya pengunjung yang punya yang selera loyal yang juga. berbeda-beda, Iya, ada yang juga. loyal juga, iya, setuju. Nah, terus yang tadi cukup menarik pesan yang disampaikan oleh Kak Ing itu harus konsisten. Ya, Jadi karena pada seperti saat yang Kak Ing lakukan ini kan sudah 4 tahun mulai mengusaha La Kopi dan itu pasti saya yakin tidak selamanya berjalan mulus, selalu ada pengunjungnya. Kalau misalnya kita mungkin yang teman-teman yang masih muda, mungkin yang, berpikir, "Ah, kalau misalnya kafenya buat kafe misalnya bisnis makanan, itu sepi, pasti udah mikir, ah coba deh jual yang lain lagi deh." iya. Padahal mungkin, semua pasti akan melewati fase itu ya, Kak, Ing? Ya, pasti ada entrepreneur seperti itulah, naik turunnya, Iya perjuangannya. iya. Kalau Yang bukan penting konsisten ya, Kak? konsistensi dan kalaupun, ada upgrade, inovasi teruslah, inovasi terus juga. Jadi jangan stuck di situ-situ saja. Brand-brand besar pun tiap tiap bulan-bulan tertentu pasti ada
menu spesial bulan ini apa gitu kan. Itu kan buat menarik lagi. Jadi ada yang baru nih, cobain gitu loh. Ya, Jadi inovasi terus, konsistensi, dan ya marketing juga lah, marketing. Jadi marketing juga perlu ya, Kak? jangan sampai orang itu lupa kalau kita itu ada gitu loh. Setuju. Kalau untuk Lakopi ini boleh kasih tips nggak ke teman-teman penonton Tribuners? Marketingnya gimana sih? Karena ini kan Lakopi ini cukup terkenal, terus ya itu tolak ukurnya kan dari punya 5 karyawan, sekarang jadi 70 karyawan plus Markobar, ya itu kan pasti marketingnya tidak biasa-biasa aja. Pasti mungkin ada tips-tips mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman Tribuners. Marketingnya pakai anak presiden. Enggak. Itu cara yang cukup efektif. Iya kan, benar kan? Itu cara yang cukup efektif, betul. Jadi teman-teman Tribuners, jadi marketing itu tidak harus selalu mahal. Betul ya, Kak Ing? Betul. Tidak harus selalu mahal. Contoh misalnya Kak Ing bekerja sama dengan Ya. Lakopi. Bekerja sama dengan Markobar, Lakopi. Ya. Benefitnya itu banyak banget. Yang pertama pasti Mas Gibran pasti posting di Instagramnya, ya kan? Dan masuk media di mana-mana. Minimal Instastory lah, di repost Instastory orang. Terus akhirnya pasti followersnya Mas Gibran pasti banyak orang Makassar. Iya. Pasti lihat tuh kan, wih ternyata Mas Gibran ke Makassar, buka usaha, cobain dong misalnya ini. Oh ternyata Lakopi ya, jadinya tahu Lakopi. Yang kedua pasti media online, media cetak, mencetak. Maksudnya mencetak media online, media mainstream pasti memberitahu informasi kan kalau Mas Gibran ada peresmian apa. Terus yang ketiga pasti mulut ke mulut. Word Jadi of mouth kan? Awal-awalnya banget itu ya begitu. Kami itu suka bikin event walaupun event kecil-kecilan ya. Jadi kita bikin event, di mana event itu nanti diliput media-media dan dari situ pasti ngebahas ke warung kopinya. Tempatnya di mana sih? Ya. Gitu. Ya kan. Oh, pernah didatangin Najwa juga. Mata Najwa pernah datang ke Lakopi buat bikin event. Oh, itu di mana? Di Lakopi Lombok, bareng Mas Gibran. Lombok? Iya. Wah, luar biasa. Ya, jadi... Iya. Halo? Kebetulan Najwa itu orang Makassar, orang Sulawesi juga. Ya, betul. Ada aja linknya ke sana dan akhirnya dia bikin pojok baca di Lakopi Lombok. Lakopi. Pojok baca, kebetulan Mas Najwa itu duta baca Indonesia ya. Ya. Jadi diresmikan lah dengan Najwa dan dibikin talk show Najwa dan Gibran. Heboh juga itu. Jadi memang ya ini tadi Kak Ing sudah menyampaikan tips untuk kita para Tribuners yang nonton. Tidak harus marketing itu pakai yang selalu yang mahal. Tidak harus kita beriklan di TV, tidak harus kita beriklan misalnya. Intinya mengeluarkan uang yang lebih lah untuk beriklan, untuk marketing. Tapi mungkin bisa pakai caranya Kak Ing dengan meyakinkan calon orang yang kita mau kerja sama dan usahakan memang salah satu tips dari Kak Ing, pakai orang yang terkenal, yang memang sudah punya bikin sesuatu yang nggak ada di Makassar misalnya, atau sesuatu yang namanya newsworthy ya. Jadi para berita ini kan butuh berita gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dan mereka pun butuh berita, bisa dan punya nilai berita. Iya, punya nilai berita benar-benar. Setuju. Nah, itu kan gratis. Wah, ini kita di Tribun. Ya. Jadi ini juga tips lagi untuk teman-teman. Memang kalau dari tadi kita mendengar cerita dari Kak Ing ini, memang Kak Ing ini banyak melihat peluang-peluang yang bisa diambil. Jadi tidak selalu tuh menggunakan cara-cara yang konvensional, cara-cara yang biasa-biasa. Tapi memang sebenarnya ada banyak ya Kak Ing, peluang-peluang yang tidak terpikirkan oleh orang yang bisa kita lakukan. Iya. Untuk misalnya untuk mendevelop usaha kita, untuk memarketingi usaha kita sendiri. Dan itu banyak cara-cara, termasuk yang Kak Ing tadi bilang, ya memang harus punya nilai berita. Jadi tidak hanya berita-berita yang biasa-biasa. Contoh yang peresmiannya kan datang Mas Gibran. Nah itu kan punya nilai berita, anak presiden hadir. Atau misalnya ada Najwa Shihab yang datang. Dan itu pasti semua tidak terjadi begitu saja.
pasti banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kak Ing yang akhirnya meyakinkan mereka-mereka ini untuk datang hadir di tenan kopinya Kak Ingrid ini. Iya, betul. Walaupun cuma sebentar, tapi nilai beritanya luar biasa. Iya, setuju. Dan sangat mendongkrak sales juga. Iya, setuju. Kak Ing, Ya. tidak terasa ini sudah 40 menit. Oh, udah 40 menit? Sudah 40 menit. Nah, sekarang kita mungkin sebelum kita tutup, kita mau dengar dulu cerita paling buruk yang dialami oleh Kak Ing sendiri itu apa sih? Jadi Sebelum kita mengambil kesimpulan. sebelum ke Makassar tuh tadinya sebenarnya pernah buka usaha di Singapura. Oke. Setelah lulus kuliah itu sempat usaha di Singapura 5 tahun. Ya. Usahanya furniture. Furniture, ya. Wah, lebih susah lagi tuh Kak Ing. Ngimpor furniture dari Italia dijual di Singapura. Waduh. Sebenarnya furniture-nya sangat unik dan sangat space saving gitu lah, yang berubah gitu, dan diimpor dari Italia untuk market Singapura. Ya, betul. Oke. Berusaha selama 3 tahun pertama, struggling, sempat masuk mall juga, dan akhirnya pindah ke warehouse dan dekor warehouse, dan akhirnya kami juga tutup setelah 5 tahun. Akhirnya tutup? Tutupnya karena apa kalau boleh tahu? Nggak kuat dengan setelah 5 tahun itu, kurang lebih mungkin nggak cuan deh gitu. Buka lubang tutup lubang gitu. Wah, jadi memang sudah banyak kenangan pahit ya di dunia usaha Kak Ing. Sampai saya sendiri itu kerja jadi sales gitu. Jadi kita pergi show ke misalnya ke expo gitu, dan saya di situ pun jualan sendiri jadi salesman. Bahkan Kak Ing sendiri yang notabene-nya pemilik dari usaha itu menjadi salesnya juga? Iya, jadi sales, jualan kursi. Oke. Ya, gitu. Jadi kita ngelayanin dan kita ngerasain gimana sih staff saya ini jualan gitu loh, gimana sih ngadepin customer gitu loh. Jadi kita mulai dari bawah dan ngerti semuanya, jadi kita ngerti perasaan-perasaan staff-staff kita, dari sales, accounting, dan semuanya gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman Tribuners, ini juga sama sebenarnya yang diungkapkan oleh narasumber kita yang sebelumnya, Kevin Horax. Karena Kevin ini juga sama, dia kadang mengganti shift karyawannya yang tidak hadir. Jadi misalnya di kitchen ada chefnya yang tidak hadir, dia yang jadi yang masak gitu. Nah, sama seperti Kak Ing ini, jadi usaha itu tidak selalu langsung mendapatkan posisi top management atau posisi langsung jadi bos gitu. Tapi seperti Kak Ing ini mulai usaha dari bawah, terus malah jual furniture, jadi sales juga, jadi bos juga, mungkin jadi orang marketing juga. Ya, semuanya. Di saat itu, semuanya lah. Semuanya lah. Nah, terus Kak Ing, waktu itu kan ya bisa dikatakan gagal ya usahanya. Iya. Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kejadian itu? Pelajaran yang bisa diambil, jatuh, bangkit lagi. Itu prinsip yang harus dipegang ya, Kak? Iya, jangan merasa, aduh gagal nih, kayaknya nggak bakat deh jadi entrepreneur, udah deh, tutup aja deh kerja. Tapi kita bangkit lagi, coba lagi. Terus recovery-nya berapa lama, Kak? Jadi setelah itu tutup, maka pulang ke Makassar dan mulailah Lakopi. Oh, jadi itu tutup? Ya. Langsung pulang ke Makassar, buka Lakopi? Iya. Oke. Ini cukup menginspirasi ya, maksudnya karena yang begitu tutup, langsung pulang ke Makassar, mulai Lakopi yang mulai kecil-kecilan dulu, 5 karyawan itu. Ya. Sekarang Kak Ing sudah punya 70 karyawan, dan itu sudah termasuk dari sekolah apa belum? Karyawannya ini? Belum ya? Belum. Nah, jadi Kak Ing ini mulai usaha dari sales, bisa dikatakan dari sales furniture, dan itu di negeri sebelah, di Singapura. Gagal usahanya, terus pulang ke Indonesia, mulai lagi usaha kecil-kecilan, dan alhamdulillah bisa berhasil sampai sekarang ini. Bahkan 4 usahanya ini sudah bisa dikatakan sustainable. Iya. Karena Kak Ing tinggal bisa memantau dari rumah, apa segala macam. Dan itu semua melalui banyak proses-proses pasti yang bisa dikatakan ada yang pahit, ada yang manis. Iya, kalau menurut saya jangan berpikir kalau entrepreneur itu enak ya jadi businessman, cuma nyuruh-nyuruh gitu. Enggak, entrepreneur yang kerja dari malam sampai malamnya lagi gitu.
yang mikirin Setuju. segala-galanya dari kecil sampai semuanya lah. Kalau Semua-muanya Kak Ing ya. ya kita harus Bahkan bisa dikatakan bisnisnya Kak Ing ini cukup sensitif karena ini menyangkut pendidikan anak. ya. Bahkan pendidikan anak dari TK itu kan semua harus diperhatikan dan itu pasti punya quality control yang cukup strict dibanding usaha-usaha yang lain. Karena ini melibatkan pendidikan anak, apalagi kalau TK kan pasti ya agak selektif untuk memilih kurikulumnya dan ini pasti semua dipikirkan oleh Kak Ing sendiri. Begitu Kak? So far, waktu itu memang karena ini brand yang sudah jalan lama ya, jadi saya Iya. melihat gitu feedback-nya dan menurut saya bagus gitu karena dia membuat sekolah itu lebih fun. Jadi ngebayang dong zaman dulu kita sekolah, aduh sekolah nih dan feedback dari orang tua kita itu malah anak saya itu malah mau sekolah, kalau weekend malah nanya kok libur gitu. Waduh, ini kayaknya beda Itu sama sebagian besar orang ya. Seperti saya ya. juga kayaknya kalau weekend tuh maunya libur gitu. Ya, walaupun nggak, ya mungkin nggak 100% lah ya, tapi ada gitu. Iya, Ada murid-murid kita yang seperti iya. itu. Jadi ini Oh, yang bikin berarti saya itu passion-nya saya indikatornya bahwa muridnya senang gitu ya senang. di Dan sekolahnya Kak ini. menurut saya learning itu bukan cuma sekolah aja ya. Jadi walaupun sudah lulus, kita ini sebagai manusia learning seumur hidup gitu loh. Setuju, setuju. Kalau Jadi kalau sekolah berhenti itu belajar itu tidak hanya di sekolah ya Kak? hanya di sekolah, betul. Setuju, Semuanya setuju. bisa kalau berhenti belajar ya kita bakal ketinggalan karena zaman ini maju terus gitu. Iya Setuju. kan? Heeh, Setuju, jadi sangat setuju. kalau belajar aja itu berat, nggak fun gitu loh, nanti besarnya Iya, gimana gitu loh. Jadi kita setuju, harus setuju bikin Kak. anak-anak itu belajar itu senang gitu loh. Oh ya, kita Benar. senang belajarin ini gitu. Setuju Kak. Kak, eee, ini yang terakhir Kak, boleh nggak Kak, ini kan teman-teman Tribuners mungkin banyak yang nonton, mungkin bisa nggak kasih tips-tips untuk menjadi entrepreneur entrepreneur yang baik itu seperti apa sih? Karena kan ya bisa dikatakan oleh, bisa kita kita bisa menyimpulkan kalau Kak Ing ini kan sudah melewati banyak proses, bahkan sudah pernah sampai bangkrut, sudah pernah sampai mengalami kejadian pahit. Nah, dan sekarang sudah bangkit lagi, bahkan sudah berhasil jauh dibandingkan, jatuhnya dulu. Nah ini Kak, bisa nggak Kak, kasih tips-tips untuk kita-kita nih yang masih muda, yang mungkin ada juga dari teman-teman Tribuners yang baru mau memulai usahanya, boleh Kak dikasih tips-tipsnya? Tips dari saya paling, 1 kalau, jatuh jangan kecewa, masih bangkit lagi gitu, masih Siap. bisa lagi, coba lagi gitu. Yang Mhm. kedua, mmm, usaha itu nggak harus perfect dulu baru bisa mulai, gitu. Setuju, Karena zaman sekarang ini sebenarnya justru dengan adanya teknologi, semua orang bisa mulai usaha, mulai dari kecil, online, tanpa setuju. modal tempat dan toko pun udah bisa jualan gitu loh, Iya, dengan setuju. media sosial gitu. Manfaatkanlah, apa teknologi yang sudah ada dan dimulai dimulai gitu. Karena kita nggak bakal tahu apa yang kita bisa lakukan tanpa memulai dari awal gitu loh. Setuju, Kak. Penemu-penemu brand-brand besar pun mulainya dari sesuatu yang tadinya di garasi atau di mana gitu kan. Setuju, setuju. Lalu, satu juga jangan dianggap gagal tapi dianggap, Pelajaran, belajar ya, sangat setuju. belajar. Ya, Nggak ada jadi waktu yang terbuang, semuanya hanya belajar. setuju, setuju, Kak. Jadi untuk teman-teman, hari ini kita sudah mendapatkan banyak, informasi, cerita, sharing-sharing dari Kak Ing, bahkan banyak tadi cerita yang sangat memotivasi kita. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa Kak Ing ini sudah banyak melewati proses yang panjang, bahkan proses pahit pun pernah dilalui. Kak Ing ini mungkin waktu kuliah ya Kak, waktu di Singapura. Ya, lulus Waktu lulus kuliah. kuliah, Kak Ing pernah mengalami bangkrut, bahkan, usahanya harus tutup, dan itu usahanya cukup lama ya Kak, 5 tahun. 5 tahun, lama juga, jadi sakit hati Itu juga 5 waktu tahun iya, itu 5 tahun usahanya bangkrut, tapi Kak Ing ini tidak putus semangat, tidak patah semangat, bahkan mulai lagi usahanya. Dan tadi sudah banyak, tips-tips yang disampaikan ke kita, bahwa tadi yang pertama, bisa bisa disimpulkan yang pertama tadi, tidak mudah menyerah, Kak, ya. ya. Tidak gampang menyerah, terus yang kedua, banyak pasti pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari semua proses yang kita jalani,
Terus tadi dari ceritanya Kak Ing banyak banget sebenarnya yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan pelajaran. Tidak harus tadi ada sebenarnya satu yang cukup menarik dan ini bisa teman-teman, terapkan bahwa untuk memulai usaha itu tidak harus sempurna dulu, Kak. Ya, action dulu. Action aja, mulai aja dulu gitu Mulai ya. aja dulu. Jadi ini sebenarnya sangat menarik karena biasa kan ya pasti kebanyakan orang, bahkan saya pun dulu pun berpikir begitu. Berpikir kalau misalnya, wah kita belum bisa mulai karena mungkin belum sempurna lah, ini belum ada lah, itu belum ada lah. Tapi seperti yang disampaikan Kakak Ing tadi, kalau bahkan banyak pengusaha-pengusaha besar itu mereka memulai dari garasi. Iya. Bahkan segala keterbatasan itu dimulai dari situ semua, Kak, ya. Hmm. Usaha-usaha yang bahkan sampai hari ini bisa jadi brand-brand besar itu semua dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Iya, kalau mereka Jadi nggak mulai-mulai nanti. betul. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa tips dari Kak Ing ini yang paling tepat adalah mulai aja dulu, Kak, ya. Ya, karena dengan mulai itu kita belajar juga, sembari berjalan kita sembari belajar. Ya, setuju. Oke, teman-teman Tribuners, mungkin sekarang sudah mau hampir 1 jam, dan ini sudah sangat cukup banyak informasi yang bisa kita ambil hari ini dari Kak Ing, banyak pelajaran. Terima kasih banyak, Kak Ing. Saya mewakili teman-teman Tribuners, ingin mengucapkan terima kasih banyak, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, dan banyak banget tadi bisa kita ambil sebagai motivasi untuk kita. Tentunya semoga bermanfaat. Tentunya kita sebagai kaum-kaum muda, pola muda, yang masih punya banyak waktu, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini di tengah-tengah pandemi ini pastinya banyak dari kita yang terkena dampaknya. Apakah mungkin ada dari salah satu Tribuners mungkin yang penonton, maksudnya karyawan yang di PHK lah atau kena pemotongan gaji lah. Nah itu tidak perlu patah semangat. Karena seperti yang disampaikan Kak Ing tadi, banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil. Dan seperti bisa kita simpulkan juga tadi bahwa Kak Ing ini banyak sebenarnya ya peluang-peluang tuh yang bisa kita ambil, tergantung bagaimana kita bisa konsisten untuk menjalaninya, gitu Kak ya? Kolaborasi juga. Kolaborasi, banyak lah, intinya jangan patah semangat. Yeah. Karena saya pun begitu, saya pun merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi, untuk teman-teman Tribuners, kita harus berterima kasih kepada Kak Ing yang sudah menyempatkan waktunya. Ini sudah mau 1 jam. Untuk teman-teman Tribuners, jangan lewatkan episode-episode selanjutnya karena kedepannya masih banyak narasumber-narasumber yang juga sama inspiratifnya seperti Kak Ing ini. Masih banyak juga teman-teman dari kita pengusaha-pengusaha muda yang mau kita undang, yang sudah punya brand-brand yang mereka rintis dari kecil sampai sebesar hari ini, itu nanti akan banyak bercerita di program ini. Oleh karena itu, kami pamit undur diri. Terima kasih Kak Ing atas waktunya. Ya, terima kasih banyak sudah banyak sharing ke kita tentang membangun Markobar, membangun Lakopi, bahkan sampai punya 2 sekolah, bisnis sekolah yang bisnis sosial ya hitungannya ya. Terus juga banyak cerita-cerita yang menarik tadi sudah disampaikan ke kita, teman-teman Tribuners. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Tribuners yang masih setia menonton sampai sekarang. Terima kasih banyak mau mendengar apa yang kita sharing hari ini dengan Kak Ing. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam. See you next time. See you.